Dikisahkan seorang pemuda bertarung sendirian melawan makhluk kuno yang sangat kuat. Pertarungan berakhir dengan kekalahan sang makhluk kuno dan si pemuda mandi dengan darahnya. Dengan begitu, kulit si pemuda kini sama dengan kulit makhluk kuno yang mana itu membuatnya kebal kecuali di satu titik. Kemudian si pemuda membawa salah satu bagian dari tubuh makhluk kuno untuk ditempa menjadi pedang dan pedang itu dinamakan Bal Mung. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu kebenaran mungkin membawa luka, tapi jauh lebih mulia daripada hidup dalam dusta. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Hangen Imtal der Nibelungen, sebuah film yang menurut saya seru, brutal, dan penuh intrik. Garapan sutradara Sril Bos dan Philip Stannard, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya berpengalaman dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Baik, marilah jangan kelamaan, marilah kopi disiapkan dan marilah cerita kita lanjutkan. Berlatar abad pertengahan di Eropa, bangsa nomaden yang disebut Hun mulai menginjakan kaki di benua Eropa, membawa peperangan dan kehancuran di mana-mana. Suatu kerajaan, yaitu Burgundi, berusaha keras untuk bertahan sehingga sang raja pun bergerak bersama prajuritnya untuk menjaga perbatasan. Karena wilayah diselimuti kabut tebal, jadi pasukan bergerak sangat hati-hati. Kemudian mereka tiba di sebuah desa yang sudah hangus terbakar dengan seluruh penduduk dan ternak tergeletak tak bernyawa. Tiba-tiba seekor kuda melintas dan seorang prajurit melepaskan anak panah yang mengenai raja, lalu dia pun kabur sebelum ditangkap. Hal ini membuat panglima bernama Hagen segera menghampiri dan sayangnya sang raja sudah tak terselamatkan. Adegan maju lebih cepat menampilkan ibu kota di mana diadakan upacara pemakaman, sementara Hagen diliputi rasa bersalah sehingga teringat masa kecil, di mana kala itu ia pernah selamat dari serangan makhluk buas dengan hanya beberapa luka dan sejak itu sang raja merawatnya. Suatu hari saat Hagen berlatih, Putri Kriemhild menenangkannya bahwa itu bukan salah Hagen dan menegaskan bahwa dirinya tetap bagian dari keluarga. Tak lama kemudian, setelah Pangeran Gunther naik tahta dan segera mengadakan pertemuan karena kerajaannya dikepung musuh sehingga mereka sangat membutuhkan sekutu, akhirnya Gunther memutuskan untuk menikahkan adiknya dengan Raja Lombardi dan Hagen pun menyampaikan kabar itu kepada Kriemhild yang langsung menyanggupi demi keselamatan negeri, meski terlihat jelas bahwa keputusan tersebut menyakitinya. Malam itu saat badai melanda, terlihat belasan pria bersenjata mendirikan tenda dekat gerbang kota. Hagen naik ke tembok untuk memperhatikan lebih jelas dan tiba-tiba ia melihat bayangan yang berbisik bahwa dirinya tahu tentang luka-luka Hagen sebelum menghilang begitu saja. Keesokan paginya, rombongan itu masuk melewati gerbang dan segera dikepung para prajurit, sementara Kriemhild mengamati dari kejauhan dan melihat salah satu penunggang kuda yang wajahnya bisa berubah. Gunther setuju bertemu dengan pimpinan kelompok pendatang yang ternyata adalah Siegfried, pangeran dari Sentin yang mana ayahnya dulu pernah bersekutu dengan ayah Gunther di masa Perang Lama. Namun sangat mengejutkan, Siegfried justru menantang Gunther berduel, membuat para pengawal mengepung demi melindungi raja, dan akhirnya Siegfried memilih untuk tetap berada di kota sebagai tamu kerajaan. Fairer Zweikampf, König gegen König. Dalam percakapan pribadi, Kriemhild memberitahu Hagen tentang apa yang ia lihat dan menduga bahwa sosok itu mungkin termasuk kaum kuno, makhluk jahat yang menghantui mimpi manusia, sehingga ia merasa seharusnya saudaranya Gunther mengusir rombongan itu. Malamnya, Hagen terus mengawasi para tamu hingga ia melihat sosok berjubah meninggalkan kelompok lalu berjalan keliling kota, dan ketika diikuti sampai gang, sosok itu justru berubah menjadi tumpukan karung. Sementara itu, Siegfried mabuk berat sampai keluar ke jalan untuk memuntahkan isi perutnya. Lalu Hagen mendekat dan memperingatkan agar ia segera meninggalkan kerajaan.
Beberapa waktu kemudian, saat tertidur, Hagen bermimpi buruk. Dalam mimpi tersebut, ia melihat tamu misterius di kandang kuda dan dikelilingi darah. Lalu ia menegaskan bahwa diri tidak takut karena kaum kuno sudah merampas segalanya dari Hagen, termasuk rasa takut itu sendiri. Lalu makhluk itu mengatakan ia tahu soal luka Hagen dan memunculkan kembali kenangan masa kecil saat kehilangan orang tua akibat serangan naga. Keesokan harinya, Hagen mendapat kabar bahwa sosok berjubah terlihat di kandang oleh para pelayan dan beberapa kuda ditemukan mati, membuat semua orang ketakutan, sementara Kriemhild berusaha menenangkan kudanya yang akhirnya memutuskan tali dan kabur. Hagen dan Kriemhild segera menunggang kuda lain untuk mengejarnya melalui hutan hingga kuda itu berhenti di tepi sungai, tetapi saat Kriemhild mencoba mengelusnya, kuda itu kembali panik dan melukai tangan Kriemhild sebelum melarikan diri. Hagen merawat luka tangan Kriemhild, dan di saat itu, saudari sang raja mengaku tidak bahagia dengan rencana pernikahan yang akan datang. Tak lama kemudian, Siegfried mengatakan kepada Gunther bahwa ia melakukan perjalanan karena Ratu Valkyrie bernama Brunhild memanggilnya dalam mimpi, meskipun konon Brunhild bisa menyihir pria di seluruh dunia tanpa perlu bertemu langsung. Dan saat cerita semakin menegangkan, Siegfried tiba-tiba tertawa sambil mengaku bahwa kisah itu hanyalah lelucon. Selain itu, Siegfried juga mengeluhkan rasa sepi tanpa wanita di meja perjamuan. Jadi pada malam harinya, pria itu menerobos masuk ke kamar Kriemhild dan memuji kecantikannya. Namun Kriemhild mengatakan bahwa Siegfried tidak punya rasa hormat, serta menyebutnya jiwa tersesat, sehingga Siegfried pun terpaksa keluar. Sementara itu, Hagen memberitahu Gunther bahwa pernikahan bukanlah ide yang bagus. Lagi pula, angkatan bersenjata mereka sudah cukup kuat, dan Gunther akhirnya percaya sehingga membatalkan rencana itu. Selain itu, ia juga mengungkapkan tentang cerita Siegfried, itu membuat sang raja resah karena terdengar begitu nyata. Keesokan harinya, Gunther memberi kabar kepada Kriemhild bahwa ia tidak perlu menikah, yang mana itu membuat Kriemhild langsung merasa senang. Sang ratu kemudian mengatakan kepada Hagen bahwa putrinya rela berkorban demi kerajaan, dan wanita itu penasaran apakah Hagen mampu melakukan hal yang sama. Tak lama setelah itu, saat Hagen berlatih bersama prajurit, Siegfried datang bersama kelompoknya untuk ikut berlatih, tapi latihan mereka lebih mirip perkelahian jalanan daripada kesatria. Siegfried bahkan memukul salah satu prajurit sampai terluka parah, hingga yang lain harus menghentikan. Siegfried sendiri hanya tertawa dan hendak mencari penantang baru, dan akhirnya Hagen pun maju. Saat Siegfried melempar tombak, Hagen dengan mudah menangkapnya dan menegaskan bahwa mereka sedang bersiap untuk berperang, bukan main-main, dan akhirnya Siegfried pun berhenti. Tiba-tiba suasana teralihkan karena seekor kuda datang membawa mayat seorang pria. Setelah diperiksa, ternyata ia penduduk dari perbatasan yang tewas akibat ditikam. Dan segera setelah itu, Gunther mendapat kabar bahwa bangsa Saxon dan Dane telah berbalik menjadi musuh. Ibu kota masih aman, tapi wilayah Burgundi lain dipastikan akan hancur, sehingga Gunther yang putus asa memerintahkan untuk menjalin aliansi dengan kelompok Siegfried, meskipun Hagen sebenarnya kurang setuju. Saat mencari Siegfried, Hagen melihat sosok berjubah hitam yang bergerak diam-diam dan menemukan beberapa benda di tanah yang tampak seperti bagian dari sebuah ritual. Sosok berjubah itu akhirnya menampakkan diri sebagai Alberich, dan ia menegaskan tahu siapa yang memberi luka pada Hagen. Alberich menjelaskan bahwa Siegfried pernah berduel melawan naga dan berhasil menghabisi makhluk itu, serta mandi dengan darahnya, yang mana itu membuat Siegfried menjadi kebal. Namun, ada sehelai daun jatuh di punggung Siegfried sehingga darah tidak menyentuh bagian kulit itu, dan itulah satu-satunya kelemahannya. Alberich juga mengaku disewa untuk membuat pedang dari tulang naga, lalu ia memarahi Hagen karena membiarkan Siegfried tinggal di sana, mengatakan bahwa kini mereka memberinya sesuatu yang ia cari, yaitu sebuah keluarga. Di tempat ibadah, Gunther yang tengah berdoa merasa terusik dengan kehadiran Siegfried bersama kelompoknya. Tapi yang lebih mengejutkan, kehadiran Siegfried adalah untuk menyatakan akan berjuang di pihak Gunther. Tak lama kemudian, ketika melanjutkan pencarian, Hagen mendengar kegaduhan. Ternyata sang raja mengumumkan bahwa kini Siegfried menjadi sekutu.
Adegan berpindah menampilkan Hagen yang berpamitan dengan Kriemhild sebelum berangkat perang, dan karena penasaran, Kriemhild bertanya mengapa Hagen menyelamatkannya dari pernikahan padahal kerajaan membutuhkan sekutu. Karena Hagen masih diam, Kriemhild mengungkapkan bahwa perasaan mereka sama, namun Hagen segera angkat bicara, "Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tapi lihatlah dulu siapa diriku." Ya elah, so imut banget, saya sambit keranjang kamu beneran. Keesokannya, pasukan mulai berangkat ke medan perang, dan saat berkemah di malam hari, Hagen berdiskusi tentang strategi bersama prajurit. Ia menekankan bahwa bangsa Saxon dan Dane memang berani, tapi kurang bagus dalam pergerakan, sehingga kelemahan itu bisa dimanfaatkan. Bosan, Siegfried pergi beristirahat di hutan, lalu Gunther menyusul dan mereka pun membicarakan tentang Valkyrie, di mana pada momen ini, Siegfried menjelaskan bahwa ratu itu memanggil jiwa pejuang dalam dirinya. Saat tengah malam, Siegfried menunggang kuda sendirian untuk menyerang musuh. Lalu keesokannya, semua orang terkejut melihat pria itu kembali dengan membawa kepala Raja Saxon. Siegfried menjelaskan bahwa musuh kini mengejarnya, namun kondisi mereka pastinya kacau tanpa pemimpin, jadi inilah kesempatan Burgundi untuk menyerang. Para prajurit pun menjadi bersemangat dan langsung mengikuti Siegfried masuk ke dalam medan pertempuran, mengabaikan peringatan Hagen. Tak lama kemudian, pertempuran sengit pun pecah di dalam hutan. Hagen menebas siapapun yang mendekat, tapi hatinya lebih cemas mencari keberadaan Gunther. Siegfried bertarung tanpa ampun, bahkan tanpa baju zirah, membuat semua orang terkesan. Ketika melihat Giselher, adik Gunther, kehilangan helm dan nyaris terbunuh, Hagen segera maju, menghabisi si penyerang, lalu memberikan helmnya kepada sang pangeran. Pertempuran terus memakan banyak korban, dan ketika Hagen berusaha menolong pemanah terbaiknya, ia justru terkepung dan hanya bisa menyaksikan pemanah itu ditikam hingga tewas. Dalam kekacauan ini, wajah Hagen dihantam musuh hingga kehilangan mata kirinya. Meski masih sempat menjatuhkan penyerang, Hagen akhirnya ambruk. Raja Dane maju untuk mengeksekusinya, namun Siegfried tiba-tiba muncul dan menghabisi raja itu tepat sebelum sampai pada Hagen. Hagen pun pingsan, lalu ketika kembali ke ibu kota, para pasukan Burgundi mendapatkan sambutan yang begitu meriah, serta nama Siegfried dielu-elukan sebagai pahlawan. Sementara itu, Kriemhild merawat Hagen yang masih tak sadarkan diri. Kesal dengan kondisi, wanita itu mencari Siegfried dan mendapati pria itu sedang minum-minum. Lalu Kriemhild menegurnya karena merusak suasana duka bagi para korban. Menurut Siegfried, bahwa kematian adalah bagian dari perang dan para prajurit yang gugur tidak pantas hanya dikenang dengan hening, melainkan dirayakan. Mereka pun membicarakan tentang Hagen yang bisa dibilang dalam kondisi sekarat. Siegfried memberitahu bahwa Alberich bisa menolong. Tak lama kemudian, Alberich merawat luka Hagen sambil menggambar simbol aneh pada tubuhnya. Ia lalu mengungkapkan kebenaran bahwa kisah masa kecil Hagen sebenarnya hanyalah kebohongan. Hagen bukanlah anak yatim piatu yang diselamatkan, melainkan berasal dari kerajaan lain yang dulu ditaklukkan oleh ayah Gunther. Ya, orang tua Hagen terbunuh dan Hagen sendiri terjebak dalam kobaran api. Naga yang muncul justru menyelamatkan Hagen dengan mencengkram dan membawanya terbang. Jadi itulah asal dari luka pada tubuh Hagen. Er hat dich aus dem Feuer geholt. Sang raja kemudian memanfaatkan kisah naga itu untuk menutupi kejadian sebenarnya. Ketika Hagen akhirnya sadar, ia pergi mengunjungi makam para prajurit yang gugur, lalu Siegfried mendekatinya dan berkata bahwa sama sekali tidak menyesali tindakan sebelumnya. Beberapa waktu kemudian di ruang tahta, Kriemhild bertemu Siegfried yang mengatakan bahwa semua kerajaan pada akhirnya akan runtuh, dan itulah alasan ia tidak pernah menginginkan tahta ayahnya. Kriemhild justru terkesan karena Siegfried tampaknya tak haus kekuasaan.
Saat mengganti perban, Kriemhild mengaku berterima kasih pada Siegfried karena sudah menyelamatkan nyawa Hagen, meski Hagen menilai bahwa Siegfried hanya memberi rakyat harapan palsu. Namun, menurut Kriemhild, itu masih lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari penuh kegalauan bagi tokoh utama kita karena menyaksikan Kriemhild dan Siegfried yang semakin dekat dan seringkali menghabiskan waktu berdua. Pada suatu pagi, keduanya berkuda dan masuk ke dalam hutan. Mereka mengagumi sisa-sisa perang kuno, lalu membicarakan tentang Alberich yang diketahui bahwa Siegfried menghabisi suaminya, dan itulah alasan mengapa Alberich kini mengikuti Siegfried. Pria itu juga membagikan tentang kisah naga dan masa lalu, di mana ayahnya pernah menyuruh Siegfried menjadi murid dari pandai besi agar belajar disiplin, tapi sang pandai besi justru mengirimnya ke lembah agar tidak kembali lagi. Setelah berminggu-minggu tersesat, Siegfried menemukan seekor naga yang sedang tidur, dan menurutnya itu momen terindah dalam hidup. Kriemhild tidak mengerti dan bertanya mengapa, tapi Siegfried menolak memberikan jawaban. Dalam perjalanan pulang, Kriemhild terus mendengar suara yang memanggil namanya, lalu menoleh dan melihat jasad sang ayah yang ditutupi tanaman. Wanita itu berlari ketakutan, dan ketika Siegfried menenangkan, Kriemhild mengaku telah lupa dengan wajah sang ayah, serta mengaku pernah membencinya karena dulu Kriemhild hendak dijual kepada raja dari negeri asing. Ada mimpi buruk yang dialami Siegfried dan itu nyaris membuatnya menghabisi Kriemhild. Namun, mohon maaf tidak bisa saya tampilkan secara lengkap karena ya begitulah. Sementara itu, bangsa Hun terus bergerak ke barat di bawah pimpinan Etzel, menyebarkan teror dan kematian di mana-mana. Gunther mendapat kabar bahwa Lombardi telah runtuh, membuatnya semakin putus asa mencari sekutu. Sang raja pun teringat akan cerita Siegfried dan akhirnya memutuskan untuk mendatangi Ratu Brunhild dari Islandia. Salah satu adik Gunther, Gernot, menyampaikan kabar ini pada Hagen dan menolak itu karena Brunhild termasuk kaum kuno yang memakai sihir hitam sehingga dulu diusir dari tanah mereka. Gernot juga menjelaskan bahwa Gunther mendengar suara ratu dalam mimpinya sehingga Gernot yakin ini hanyalah tipu daya Alberich, lalu ia pun mengurungnya. Hagen menemui Alberich dan berjanji akan membebaskan jika mau menjelaskan tentang Ratu Valkyrie. Alberich mengatakan bahwa Brunhild sangat kuat dan tak terkalahkan, bahkan disebut sebagai putri dewa, dan Siegfried tertarik pada wanita itu karena terus mendengar suaranya dalam mimpi, sehingga memutuskan untuk menemuinya. Ratu itu sangat menyukai Siegfried, sehingga mereka menghabiskan waktu bersama selama 1 tahun, namun suatu hari Siegfried menghilang tanpa kata, membuat hati sang ratu hancur. Alberich meyakini bahwa Siegfried sebenarnya masih cinta kepada sang ratu. Lalu ketika membuka pintu sel, Hagen terkejut karena Alberich secara ajaib menghilang. Keesokannya, Hagen memperingatkan Kriemhild agar jangan mempercayai Siegfried. Namun wanita itu malah mengabaikan peringatan tersebut dan justru mengumumkan akan menikah dengan Siegfried demi melindungi kerajaan. Khawatir, Hagen membawa kabar itu kepada Gunther dan memintanya memberi syarat. Jadi saat jamuan makan, Gunther memberi restu dengan satu ketentuan, Siegfried harus menuntunnya ke Islandia agar bisa melamar Ratu Brunhild, sehingga Valkyrie juga menjadi sekutu mereka. Sebenarnya Siegfried marah, tapi ia tidak punya pilihan selain menyetujui. Beberapa hari kemudian, Gunther dan pasukan berangkat dengan kapal. Hari-hari pertama pelayaran berjalan aman dan lancar, namun kini dingin tiba-tiba mulai menyiksa mereka. Puncaknya adalah badai besar yang menghantam secara tiba-tiba dan para awak berjuang keras mengendalikan, sementara Siegfried hanya tertawa. Kapal mereka akhirnya menabrak karang dan semua orang jatuh ke laut, termasuk Gunther. Keesokan paginya, Hagen sampai di tepi pantai dan merasakan kehancuran melihat mayat-mayat para rekan. Meskipun demikian, ia tetap bersyukur karena sang raja masih hidup. Ditambah lagi, Siegfried dan rekannya juga selamat. Kemudian mereka melanjutkan dengan berjalan kaki selama berhari-hari sampai tiba di daerah berkabut. Siegfried.
Mengingat aturan dari kunjungan dulu, Siegfried meminta semua orang meletakkan senjata mereka. Sekelompok prajurit segera mengepung, dan Siegfried meminta pimpinan mereka, Senua, agar dipertemukan dengan sang ratu. Rombongan mereka diikat dan dibawa ke sebuah kastil di bawah gunung berapi, lalu begitu melewati gerbang, penduduk setempat berteriak dan memukuli kelompok Burgundi. Karung dipasang di kepala mereka, lalu dibuat pingsan, dan ketika terbangun, Hagen sudah berada di ruangan besar bersama Senua. Senua menjelaskan bahwa untuk meminang sang ratu, Gunther harus bertarung melawannya, seperti banyak orang sebelumnya hingga tengkorak mereka yang gagal ditumpuk di dekat sana. Setelah itu, Hagen diperbolehkan menemui Gunther yang kini memegang pedang pemberian sang ratu, lalu ia menjelaskan bahwa ratu tidak seperti cerita yang beredar, namun ia tetap harus melawannya. Di sisi lain, Siegfried juga didatangi ratu dan memberikannya pedang. Meskipun Siegfried bersumpah hanya datang sebagai pemandu Gunther, tapi Brunhild menegaskan bahwa diri akan tetap datang padanya. Tak lama kemudian, kelompok mereka berkumpul lagi di luar kastil dan Hagen menegur Siegfried karena tidak memperingatkan soal aturan. Hagen ingin mereka segera pergi, namun Gunther menyatakan keinginannya untuk tetap berada di sana, bahkan meskipun Siegfried menentang sang raja karena dirinya sendiri tak mampu mengalahkan Brunhild. Tapi Gunther tetap bersikeras. Akhirnya Siegfried memanggil Alberich untuk membantu, lalu mereka masuk ke sebuah gua di mana Alberich memberikan darah Siegfried dengan melukai titik lemahnya, kemudian mendorong Hagen dan Siegfried ke dalam air, sementara Gunther dipaksa meminum darah itu. Gunther mulai merintih kesakitan, lalu terengah lega ketika Hagen dan Siegfried tenggelam, karena ternyata ia sementara waktu mendapatkan kekuatan mereka berdua. Setelah itu Gunther dipersiapkan oleh para pengawal untuk bertarung dan peraturannya sangat sederhana. Jika darahnya menyentuh salju, maka ratu akan mengambil kepalanya, sedangkan jika darah ratu yang jatuh, ia akan pergi bersama Gunther. Pertarungan pun dimulai dan Brunhild memang terbukti sebagai petarung tangguh yang dengan cepat menjatuhkan helm Gunther, tetapi ia terkejut saat serangannya berhasil ditangkis dan sang ratu merasakan sesuatu yang tak asing. Setelah beberapa lama saling berduel, darah akhirnya menetes ke salju dan mengejutkan semua orang karena itu berasal dari luka di kaki Brunhild. Gunther langsung melepaskan kekuatan itu sehingga Hagen dan Siegfried bisa sadar kembali di dalam gua. Brunhild serta pasukannya berlutut menepati perjanjian yang sudah dibuat, lalu saat waktunya berpisah, Brunhild meneteskan air mata melepas tanah kelahirannya. Kelompok itu akhirnya kembali ke Burgundi, namun hati Gunther hancur mengetahui tentaranya gagal menahan perbatasan dan bangsa Hun sudah menghancurkan sebagian besar kerajaan. Banyak prajurit meninggalkan tugas, sementara penduduk desa bersembunyi agar tidak dijadikan tentara. Karena mendesak dan butuh dukungan sekutu, digelarlah pernikahan ganda. Uniknya, Siegfried dan Kriemhild tampak bahagia, sementara Gunther dan Brunhild terlihat dingin. Dalam upacara, Brunhild tidak mengizinkan pendeta memahkotainya, jadi ia sendiri yang mengenakan mahkota itu. Kemudian, saat semua orang bersiap menghadapi perang, Brunhild melampiaskan amarahnya kepada Siegfried, menyerangnya di depan pasukan sebelum menjerit dengan penuh emosi. Malam sebelum pertempuran besar, Hagen melihat para prajuritnya diliputi rasa takut dan putus asa, sehingga ia memberi pidato untuk menyalakan kembali semangat mereka. Ia berkata agar semua prajurit mengikuti sang ratu yang adalah putri dewa, karena ia akan melindungi mereka. Pagi harinya, pasukan melihat gunung berapi milik Brunhild meletus dari kejauhan dan menganggapnya pertanda baik. Saat pertempuran dimulai, Brunhild langsung memimpin serangan di barisan depan dan tidak ada satupun yang ragu untuk mengikutinya.
Pertempuran berlangsung ganas dan mayat segera memenuhi seluruh medan. Namun kepemimpinan Brunhild membuat pasukannya dengan mudah menuju kemenangan. Etzel pun yang menyaksikan kekuatan mengerikan itu tidak punya pilihan selain mundur. Malam harinya, kemenangan dirayakan dengan pesta besar. Semua orang menari dan minum, termasuk Brunhild dan Siegfried yang berdansa terlalu dekat hingga pergi bersama, dan itu dilihat oleh Hagen. Keesokan paginya, Hagen mendapati Brunhild dan Siegfried masih bersenda gurau di depan banyak orang. Hagen lalu mendekati Siegfried secara pribadi dan berkata ia bisa menoleransi hal itu di medan perang, tetapi Siegfried harus setia pada Kriemhild saat kembali nanti. Siegfried memeluknya dan berjanji akan memperlakukan sang tuan putri dengan baik. Dalam beberapa minggu, kerajaan terasa damai dan mulai membangun kembali, tetapi Siegfried yang bosan meminta Kriemhild kabur bersamanya, dan sayangnya keinginan itu ditolak karena Kriemhild merasa tempatnya ada di sana. Suatu hari, Kriemhild bertanya mengapa Hagen tidak pernah menikah, dan ia menjawab bahwa ada hal-hal lebih penting untuk dilakukan. Lalu keduanya berbagi momen manis meski sadar tak akan pernah bersama. Adegan berpindah menampilkan di hari-hari berikutnya, di mana banyak warga yang menyampaikan keluhan. Salah satu dari masalah mereka adalah kurangnya tenaga untuk mengurus ladang. Siegfried mencoba membantu, tetapi Gunther kesal karena rakyat lebih menyukainya, lalu menegur karena dianggap ikut campur. Pada momen lain, Gunther mengungkapkan kepada Hagen bahwa ia khawatir pada Brunhild yang selalu mengabaikannya, namun tampak penuh kasih pada Siegfried, dan ketika ia meminta kebenaran, Hagen hanya meyakinkan bahwa tidak terjadi apa-apa di medan perang selain pertempuran. Semuanya bertarung dengan sangat ganas. Pada suatu momen saat makan malam, Siegfried berlaku kasar pada Gernot dan mengusiknya sampai pergi, membuat Gunther marah dan berteriak bahwa ia belum menjadi keluarga inti. Siegfried hendak memulai perkelahian, tapi untungnya Hagen segera menghentikannya. Du fasst ihn nicht an! Er ist mein Bruder! Und... Ja, reden kannst du, Siegfried! Belum selesai sampai di situ, tak lama kemudian Gunther melihat Brunhild keluar dari kastil menunggang kuda dan ia mengikutinya. Lalu keesokan paginya ia memberitahu Hagen bahwa Brunhild dan Siegfried ternyata sering bertemu secara diam-diam. Sementara itu, rakyat terus mengagumi Siegfried meski ia sering datang dan pergi tanpa peduli pada perasaan siapapun. Gunther tidak ingin keluarganya hancur karena sikap itu, sehingga Hagen menyatakan bersedia melakukan apapun demi kerajaan. Di sisi lain, Siegfried meminta maaf kepada Kriemhild, tetapi tetap mabuk di kedai dan kerap mencari keributan. Suatu hari, Hagen mengajaknya berburu dan bersama-sama mereka berhasil menumbangkan seekor rusa putih. Sebenarnya ada banyak kesempatan untuk membunuh Siegfried dengan serangan secara diam-diam, tapi Hagen tak sanggup melakukannya. Sebagai gantinya, ia memberikan pedang kepada Siegfried dan menantangnya bertarung secara adil. Keduanya sama-sama prajurit tangguh dan saling bertarung dengan luar biasa hingga berhasil melucuti senjata masing-masing lalu melanjutkan dengan tinju. Setelah pergulatan sengit, Hagen menekan kepala Siegfried ke dalam air, tapi sayangnya kaki Hagen ditikam. Pertarungan makin keras sampai akhirnya Siegfried menjatuhkan Hagen dan menaruh pedang di lehernya. Ketika Siegfried hendak menghabisi Hagen, Gunther tiba-tiba muncul dan menusuk titik lemah Siegfried hingga tewas. Hagen lalu meminta Gunther untuk pergi lebih dulu agar tak ada yang tahu ia ikut terlibat. Dari kejauhan, Hagen melihat Alberich menyaksikan semuanya. Namun ketika ia mendekati, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi pohon yang mati.
Hagen kembali ke kota membawa jasad Siegfried dan mengatakan bahwa ia telah mengalahkannya dalam duel. Kriemhild pun hancur dan mengaku sedang mengandung, sementara Brunhild juga jatuh dalam keputusasaan. Film pun ditutup dengan menampilkan upacara pemakaman. Hagen membela tindakannya sebagai cara melindungi kerajaan. Meskipun begitu, ia rela menerima hukuman dari sang Tuan Putri. Namun, alih-alih menghukum mati Hagen, Kriemhild justru mengutuknya agar hidup cukup lama untuk melayani anak Siegfried, karena itu akan menjadi penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Dan tamat. Saya pikir film ini menghadirkan kembali kisah Nibelungilid dalam balutan epik modern yang memikat dengan visual megah, atmosfer kelam, serta fokus narasi yang berani menyoroti sosok Hagen sebagai tokoh kompleks di persimpangan antara kesetiaan dan cinta. Meski jalan ceritanya membawa penonton pada tragedi klasik penuh intrik, film ini justru menonjol karena kedalaman karakternya, kekuatan sinematografi, dan keberanian menafsir ulang legenda lama agar terasa relevan dengan pergulatan moral manusia masa kini. Apalagi, latar belakang film ini sendiri diangkat dari novel Hagen von Tron karya Wolfgang Holbein yang menafsirkan ulang epos Nibelungilid, menjadikannya bukan sekedar adaptasi sejarah, melainkan proyek besar perfilman Jerman yang juga dipersiapkan dalam format serial televisi untuk RTL+, sehingga memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan dunia dan karakternya. Sebelum film ini, kisah Nibelungen hampir selalu dituturkan dari sudut pandang Siegfried sebagai pahlawan utama, sementara Hagen hanya tampil sebagai pengkhianat dingin yang menyebabkan tragedi. Film ini mengikuti novel Wolfgang Holbein, sengaja menggeser fokus ke Hagen von Tron agar penonton bisa melihat ulang tragedi itu dari matanya. Dalam film, ia digambarkan sebagai penopang utama stabilitas kerajaan. Dia disiplin, setia pada Raja Gunther, dan diam-diam menyimpan masa lalu kelam serta perasaan yang tak terucapkan kepada Kriemhild. Keputusan-keputusan keras yang ia ambil terutama lahir dari dorongan menjaga kerajaan agar tidak runtuh, bukan sekedar didorong oleh iri hati atau ambisi pribadi. Singkatnya, kesetiaan dan kebutuhan akan keteraturan selalu didahulukan dibanding perasaan pribadinya. Dengan begitu, kompleksitas motivasinya bukan kelemahan, melainkan justru daya tarik utama. Penonton terus dipaksa menimbang apakah Hagen adalah pahlawan getir yang terjebak keadaan atau politisi dingin yang rela mengorbankan segalanya demi kestabilan kekuasaan. Versi film menonjolkan Siegfried sebagai pahlawan karismatik tapi tak peduli pada tradisi, sosok yang mengguncang status quo dan memicu benturan dengan Hagen. Artinya, kejatuhannya terasa sebagai bentrokan karakter pribadi dan permainan politik, bukan sekedar takdir buta. Dibandingkan epos klasik Nibelungilid, nasib Siegfried memang biasanya berujung tragis melalui intrik istana, peran Hagen, dan pertikaian kehormatan Brunhild Kriemhild, serta rahasia titik lemah. Film meminjam fondasi itu, namun memberi aksen baru lewat karakterisasi modern Siegfried dan fokus ke konsekuensi politiknya. Lalu film menempatkan cinta Kriemhild pada Siegfried sebagai pemicu keputusan paling sulit bagi Hagen. Ia dipaksa memilih antara kesetiaan negara dan perasaan pribadi. Jadi Kriemhild bukan sekedar pasif, ia adalah poros emosional yang menggerakkan krisis. Secara intelektual, tradisi Nibelungen menempatkan Kriemhild sebagai motor fase balas dendam yang mengubah arah sejarah keluarga Burgundi. Film memetik benang itu untuk memberi bobot pada agensi Kriemhild sejak awal. Film ini adalah penafsiran ulang berbasis novel yang memang menukar fokus klasik Nibelungilid dari saga Siegfried menjadi perspektif Hagen. Karenanya, banyak detail dan penekanan emosi yang dimodernkan. Motivasi Hagen diperdalam, Siegfried dibuat lebih mengganggu tatanan, dan relasi Hagen-Kriemhild dibikin lebih sentral. Pada akhirnya, film ini bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan atau politik, melainkan sebuah renungan tentang dilema antara cinta pribadi dan kesetiaan pada tanggung jawab yang lebih besar. Lewat sosok Hagen, penonton diajak melihat bagaimana menjaga stabilitas seringkali menuntut pengorbanan yang pahit, bahkan jika itu berarti menyingkirkan kebahagiaan sendiri. Siegfried menghadirkan simbol keberanian dan kebebasan, tapi sekaligus memperlihatkan bagaimana popularitas dan sikap gegabah bisa mengguncang tatanan yang rapuh. Sementara Kriemhild menjadi pengingat bahwa cinta dapat menjadi kekuatan penggerak sekaligus sumber kehancuran. Dari sini, makna yang bisa dipetik adalah bahwa kekuasaan, cinta, dan kesetiaan selalu berjalan dalam ketegangan yang tak mudah didamaikan. Dan pelajarannya, setiap pilihan besar dalam hidup membawa konsekuensi, sehingga keberanian sejati bukan hanya soal bertarung melawan musuh, melainkan juga berani menanggung akibat dari keputusan yang diambil. Bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!